Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, di sini kami akan menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Rukin Sudarwanto Eskom MTI. Di sini kami mengambil tentang instalasi Ubuntu. Kami dari kelompok 2 berisikan 2 anggota, saya sendiri Dewi Susianti dengan NPM 2055202058 dan rekan saya Intan Trilestari dengan NPM 2055202019. Oke, penjelasan Ubuntu yang akan disampaikan oleh rekan saya Intan Trilestari. Pengertian Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Ubuntu adalah salah satu proyek andalan Debian. Sasaran awal Ubuntu adalah menciptakan sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai. Ubuntu dijadwalkan dirilis setiap 6 bulan sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbarui. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Sejarah Ubuntu. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Ubuntu pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Semenjak itu, Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Setiap rilis didukung selama 18 bulan untuk pembaruan sistem keamanan dan kesalahan. Setiap 2 tahun sekali, versi XXX.04 dengan X angka genap akan mendapatkan long-term support selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk edisi server. Namun, Ubuntu 12.04 yang dirilis pada April 2012 mendapatkan pembaruan sistem selama 5 tahun. Perpanjangan dukungan ini bertujuan untuk mengakomodasi bisnis dan pengguna IT yang bekerja pada siklus panjang dan pertimbangan biaya yang mahal untuk memperbarui sistem. Di sini kita akan membahas tentang Ubuntu 16.04. Ubuntu 16.04 dirilis di bulan April 2016. Ubuntu 16.04 adalah versi baru dan lebih maju dari Ubuntu yang dijuluki Selenial Serus oleh pendiri Canonical Mark Shuttleworth. Ini adalah versi dengan dukungan jangka panjang yang akan menerima tambalan dan pembaruan keamanan selama 5 tahun, tetapi yang terbaik dari semuanya. Ubuntu 16.04 LTS Selenial Serus menggunakan kernel Linux 4.4 yang pada gilirannya akan menerima perbaikan dan peningkatan selama beberapa tahun. Secara visual tidak banyak berubah sejak versi Ubuntu sebelumnya, kecuali untuk modifikasi grafis kecil untuk icon dan antarmuka Unity yang sekarang dapat diintegrasikan dengan manajer file dan perangkat. Selain itu, antarmuka Unity dapat menghadirkan dukungan untuk memformat perangkat yang dapat dilepas dari daftar cepat dan menawarkan dukungan untuk aplikasi GTK yang menggunakan header. Di sini kita akan membahas kelebihan Ubuntu 16.04. Gratis dan bisa digunakan untuk banyak komputer. Stabil karena turunan dari Debian dan aman dari virus, worm, malware, dan sejenisnya. Walaupun tidak memakai antivirus, bisa digunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi hardware rendah, dikarenakan Ubuntu sangat ringan sehingga tak membebani kinerja komputer. Kita bisa mencoba menggunakan Ubuntu tanpa menginstal ke dalam harddisk komputer dengan menggunakan fitur Live CD pada Ubuntu melalui proses boot pada CD atau flash disk saja. Tersedia banyak aplikasi mulai dari aplikasi Office, LibreOffice, OpenOffice, Browsing, Firefox, Chromium, Multimedia, ReadMeBook, FLC Player, Grafik, GEMP, Shotwell, Game Line City, dan Hedgeware
edukasi atau pendidikan, educational suite, G-Comprise, Quran, dan berbagai aplikasi lainnya yang sebagian besar diantaranya adalah gratis. Driver kebanyakan telah ada di dalam CD seperti LAN, WiFi, audio, dan lain sebagainya sehingga tidak sulit bagi kita untuk melakukan instalasi. Terdapat Ubuntu Software Center di mana Anda dapat mendownload berbagai aplikasi dan game dengan mudah. Anda dibebaskan dan diperbolehkan untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusi sesuka Anda. Terdapat lebih dari 55 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga memudahkan Anda dalam menggunakan Ubuntu jika Anda tidak bisa bahasa Inggris. Tampilan desktop yang keren dan menarik dengan Compass Fusion. Aplikasi Windows tetap bisa dijalankan di Ubuntu menggunakan aplikasi yang bernama Wine atau Windows Emulator. Versi terbaru dari Ubuntu dirilis setiap 6 bulan sekali. File ISO Ubuntu bisa didapat dari banyak cara melalui download, pesan, minta dari teman, dan sebagai tanpa melanggar hukum pembajakan software. Bisa diinstal bersamaan dengan Windows. Bisa diinstal melalui Windows menggunakan aplikasi bernama Windows Wibu. Lebih halal dan masih banyak lagi kelebihan lainnya. Selanjutnya, kelemahan Ubuntu 16.04. Yang pertama, belum user friendly dikarenakan sebagian besar pengguna Ubuntu berasal dari migrasi Windows dan lainnya. Tak semua aplikasi Windows Anda kompatibel dengan Wine, sehingga aplikasi kegemaran Anda mungkin tidak bisa digunakan di Ubuntu. Sedikit dikucilkan dari teman-teman dikarenakan sebagian besar dari mereka menggunakan sistem operasi Windows. Di sini kita akan melihat isi dari ISO file Ubuntu 16.04 dengan versi yang sama, tetapi dari sumber yang berbeda. Namun ternyata tidak kami temukan perbedaan di antara ISO pertama dan ISO kedua. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita akan buka satu persatu. Ini kita bisa lihat ya perbedaan. Di sini kan ada Ubuntu 16.04.4 pada desktop di atas ya, dan yang sebelahnya ada Ubuntu 16.04.6 pada desktop tersebut. Oke, ternyata pada sumber yang berbeda tetap sama, isinya tetap sama, kita tidak menemukan perbedaan di sisi manapun. Berikut ini tampilan ISO Linux pada kedua sumber. Nah, ternyata tampilannya sama dari kedua ISO tersebut. Kita coba lihat langkah-langkah instalasi Ubuntu. Kita dapat mendownload Ubuntu pada link berikut. HTTPS ya. Ini yang atas merupakan pendownloadan pertama, yang di bawahnya kita percobaan kedua. Oke, kita mengambil dua sumber untuk mendownload ISO Ubuntu tersebut. Setelah mempunyai bootable USB atau DVD berisikan Ubuntu, restart PC Anda. Jangan lupa untuk setting BIOS agar booting menggunakan USB DVD terlebih dahulu sebelum masuk ke hard disk. Oke, tampilan booting awal Ubuntu. Nah, seperti ini merupakan tampilan awal Ubuntu 16.04. Nah, welcome screen. Anda akan disambut dengan welcome screen berisi pilihan bahasa dan pilihan menu untuk mencoba Ubuntu menggunakan live CD atau menginstalnya langsung. Di sini kita dapat memilih pilihan bahasa sangat banyak di sini ya. Kita bisa menggunakan bahasa apa saja, termasuk ada juga bahasa Indonesia. Di sini kami menggunakan bahasa Indonesia. Ada English, American, dan yang lainnya. Oke, jika Anda terhubung ke internet dan ingin menginstal driver seperti grafik, WiFi, MP3, dan lainnya, silakan centang pada pilihan kedua. Jika Anda
Jika tidak, langsung klik lanjutkan. Hapus data dan pasang Ubuntu akan memformat seluruh isi hard disk Anda. Dan Ubuntu akan membuat default partisi. Jika Anda yakin dengan pilihan ini, Anda bisa klik lanjutkan atau memilih sesuatu yang lain untuk menentukan partisi dengan alokasi sendiri. Oke, klik hard disk yang akan diinstal Ubuntu, lalu klik New Partition Table untuk membuat partisi. Klik lanjutkan ketika muncul pesan konfirmasi untuk membuat partisi baru. Selanjutnya, kita membuat partisi dengan format ext4 yang akan digunakan sebagai root footer garis miring sebesar 8.7 GB. Foot folder garis miring akan berisikan file system dan directory home. Klik OK untuk lanjutkan. Berikut kita membuat partisi untuk swipe dengan alokasi 2 GB. Klik OK untuk melanjutkan. Berikut tampilan konfirmasi ketika akan menyimpan perubahan partisi. Klik lanjutkan untuk lanjut. Pilih zona waktu yang akan diinginkan dengan klik pada peta lalu klik lanjutkan. Oke, di sini kita dapat menyesuaikan di mana tempat kita tinggal. Nah, kita bisa melihatnya pada peta tersebut. Jadi kita menyesuaikan sendiri. Pilih layout keyboard yang sesuai dengan keyboard Anda lalu klik lanjutkan. Isikan detail user yang akan digunakan pertama kali, lalu klik lanjutkan. Oke, silahkan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, dia tampilannya akan seperti ini ya. Selamat datang di Ubuntu. Nah, setelah proses instalasi selesai, Anda dapat melanjutkan mencoba Ubuntu dari live CD atau langsung merestart PC Anda untuk menggunakan Ubuntu yang telah diinstal. Oke, lanjut. Tampilan Ubuntu seperti ini dan jangan lupa kita untuk menambahkan password. Nah, sekian penjelasan mengenai cara install Ubuntu 16.04. Terima kasih.
Itulah tadi instalasi yang telah kita lakukan. Dalam proses instalasi menggunakan file ISO sumber pertama memakan waktu kurang lebih 30 menit, sedangkan yang menggunakan file ISO yang kedua memakan waktu kurang lebih 45 menit. Dan alhamdulillah dalam percobaan tersebut kami tidak mendapatkan trouble sama sekali. Oke, sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, usikum wa nafsi bidakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time jumpa lagi.